Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 22 Januari 2026. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab pertama Samuel bab 18. Setelah Daud mengalahkan Goliat, maka perempuan-perempuan menari-nari, mengidungkan kidung sukacita, memuji-muji Daud. Menyambut Daud sebagai pahlawan. Dikatakan dalam lagu-lagu sambutan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Nyanyian ini membuat jengkel dan amarah Saul, sebab kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan hanya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja akan jatuh ke tangan Daud. Maka Saul berikhtiar untuk membunuh Daud. Ia mengatakan kepada Yonatan anaknya dan pegawai-pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Kita tahu Yonatan amat mencintai Daud sebagai sahabat, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud bahwa ayahnya akan membunuhnya. Maka Daud perlu berhati-hati. Yonatan akan membujuk ayahnya supaya Daud tidak dibunuh. Dan atas rayuan Yonatan, maka Saul mengurungkan niatnya. Ia tidak akan membunuh Daud. Pada bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 7-12, kita akan melihat bagaimana Yesus menunjukkan kuat kuasa Allah dengan mengusir roh-roh jahat yang merasuki seseorang. Ketika orang yang kerasukan setan melihat Yesus, ia berteriak-teriak, "Engkaulah anak Allah." Tapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Yesus yang memang adalah anak Allah tidak mau diketahui oleh banyak orang karena waktunya belum tiba. Orang belum siap menerima Dia. Sehingga Yesus melarang untuk menyampaikan siapa Dia, termasuk roh-roh jahat. Baru setelah kebangkitan
maka Yesus diimani, dimengerti sebagai anak Allah yang sebenarnya. Yesus melarang roh-roh jahat itu untuk meneriakkan yang sebenarnya agar orang tidak salah tangkap. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari bacaan yang pertama kita melihat dengan jelas bagaimana Allah pelan-pelan ingin menunjukkan bahwa Saul ditolak dan Daud mulai diangkat. Keberhasilan seseorang membuat Saul marah, iri karena takut kerajaannya direbut oleh orang lain. Kalau kita lihat pada zaman Perjanjian Baru, Herodes pun demikian. Maka seringkali kekuasaan, kekayaan, kehebatan membuat kita lupa siapa yang harus kita abdi. Seringkali orang mengabdi diri sendiri, seakan-akan jabatan raja itu diperoleh dengan cuma-cuma, bukan karena Allah. Maka dari bacaan yang pertama kita diajak mengambil satu permenungan. Bagaimana kita bersikap di hadapan Allah. Apakah ketika diberi kepercayaan kita menggunakan dengan semena-mena dan melawan Allah? Sebenarnya dengan mau membunuh Daud, Saul melawan kehendak Allah. Karena kita tahu Daud sudah diurapi oleh Allah menjadi raja. Maka mari bersama-sama kita sadari semua yang ada dalam diri kita adalah milik Allah, kehendak Allah. Tinggal kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah atas hidup kita. Semua hanyalah sarana bagi Allah untuk menyatakan kehendaknya. Dari bacaan Injil, pelan-pelan jati diri Yesus diungkapkan ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi soal Sabat dan metik gandum. Ia menegaskan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kemudian Yesus menyembuhkan banyak orang, menunjukkan Dia adalah kuat kuasa Allah. Menyembuhkan orang, tabib juga bisa. Tapi sekarang ini adalah roh jahat yang ada di bawah kekuasaannya. Julukan atau iman kepada Yesus harus semakin mendalam, semakin sempurna. Hari ini roh jahat yang dikenal sebagai roh yang melawan Allah akhirnya mengakui. Ini menunjukkan kepada kita
bahwa siapa Yesus yang sebenarnya. Meskipun waktu itu orang belum mengerti dengan tepat apa artinya seruan dari roh jahat itu yang menegaskan engkau adalah Kristus Putra Allah. Dengan demikian semakin jelas bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka kita diajak selama ini bagaimana aku mengerti Yesus itu. Apakah sebagai Mesias duniawi untuk kepentingan rohani, ataukah aku sungguh sudah mengerti Yesus sebagai anak Allah yang sejati. Mudah-mudahan kita semakin mampu mengerti Yesus dengan benar dan tepat, agar akhirnya hidup dan karya-karya kita sungguh-sungguh kita arahkan hanya kepada Dia, Sang Anak Domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sungguh memberikan permenungan refleksi bagi kami, agar kami tidak jatuh pada kesombongan diri dan menerima putra-Mu dengan penuh kerendahan hati. Semoga sabda-Mu menjadi pegangan hidup kami, hingga akhirnya kami tetap setia menjadi anak-anak-Mu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang karena dikuasai oleh kedagingan dan dunia. Semoga dengan sabda-Mu pagi ini, iman kami tetap kokoh kuat berkembang. Biarlah dengan iman itu kami tetap mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang sedang ekonomi Engkau bantu usahanya agar berjalan dengan baik. Biarlah akhirnya dalam situasi apapun kami tetap setia kepada kehendak-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya ingatkan, saya dorong untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita sehat, terbebas dari segala mara bahaya, dan akhirnya kita menjadi pelopor kesehatan. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam gereja, lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian karya, pemberian waktu, pemberian tenaga, dan pemberian dana yang sungguh memperkuat gereja dalam pewartaan Injil. Semoga kita semakin mampu menjadi pewarta Injil masa kini. Kita berdoa bagi korban banjir, semoga segera tertangani dan keadaan mulai surut. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang peduli kepada sesamanya.
Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.